diadakan di GPDIB Tanipeta. Kami bersyukur semua ada sehat-sehat, kuat-kuat, boleh terkumpul bertemu dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala, Bapak Denny, dan juga Saudara Christian pada malam hari ini. Untuk lebih jauh, kita akan masuk ke dalam acara pendalaman Alkitab. Kita akan buka di dalam doa dan diminta kesediaan dari Bapak Cao Tanris untuk buka dalam doa. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Bapa Engkau sungguh baik. Angkat pujian bagi Tuhan. Mari. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapa yang Maha. Terima kasih Allah. Hingga sampai saat malam hari ini, seluruh hamba-hamba umat boleh ada di rumah-Mu Tuhan malam hari ini. Ini semuanya kasih-Mu. Ini semuanya kemurahan Tuhan. Kami bawa ada sampai malam hari ini, Bapak di tempat ini, Bapak di rumah-Mu Tuhan. Ada maksud dan tujuan yang kami ambil. Pada malam hari ini, Bapak. Mari Bapak, Engkau selalu buka hati pikiran kami semua yang ambil bagian dalam setiap pelayanan malam hari ini, Bapak. Lewat pedalaman kita pada malam hari ini, Roh Kudus. Roh hikmat selalu Engkau curahkan bagi kami. Lewat perkataan, lewat apapun yang kami boleh utarakan pada malam hari ini, Bapak. Ada pembaharuan-pembaharuan yang sungguh luar biasa boleh terjadi. Jemaat-Mu Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan. Semakin luar biasa untuk hari-hari ini. Biar kami mau jalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah Engkau. Pakai terus hamba-Mu yang berbagian pada malam hari lewat pelayanan. Tuhan tolong. Hikmat Allah Roh Kudus selalu bukakan terus saja. Kebenaran firman-Mu akan dibagikan, disampaikan. Biarlah semuanya jadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami buka, kami alaskan doa kami kepada-Mu Tuhan. Malam hari bersyukur hanya di dalam satu nama yang aja luar biasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mewakili Bapak Gembala, Ibu Gembala, mengucapkan selamat datang kepada pembicara kita pada malam hari ini, narasumber, juga kepada seluruh peserta yang ada, mengucapkan selamat datang. Adapun pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini dilatar belakangi di mana tema GPDIB Tanipeta saat ini yaitu jemaat yang berbuah banyak, sehingga menjadi salah satu program jemaat
yaitu memaksimalkan keterlibatan jemaat dalam tugas pelayanan. Dengan tujuan pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini yaitu agar jemaat dapat bertumbuh lagi dalam pengenalan firman Tuhan. Narasumber kita pada malam hari ini nama Bapak Pendeta Nathanael Denny Lumempo, Doktor Teologi, yang melayani sebagai Gembala GPD IPNIL Purworejo, dosen tetap di STT Cianjur, dan juga sebagai pengajar di beberapa sekolah Alkitab. Saat ini jabatan dalam organisasi dalam Biro Pendidikan dan Pengajaran Majelis Daerah Jawa Tengah. Dan tema pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini yaitu metode belajar Alkitab, agar kita jemaat dapat membaca Alkitab dengan lebih jelas. Adapun untuk waktu kita pada malam hari ini, penyampaian materi oleh narasumber, kedua ada waktu istirahat atau break sekitar 15 menit, dan kemudian ada sesi tanya jawab selama 20 menit. Untuk mekanisme tanya jawab selama penyampaian materi, peserta kiranya dapat mencatat pertanyaan-pertanyaan yang nanti pada sesi tanya jawab akan langsung ditanyakan kepada narasumber kita. Dan waktu kesempatan selanjutnya diserahkan kepada pemateri. Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu semua. Sebelum saya melanjutkan, saya mau tes audio terlebih dahulu. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas. Jelas ya. Baik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, Pak Yance, Ibu Yuli, dan juga segenap pengurus Gereja GPDI Betani Peta, dengan seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini, yang dengan antusias mengikuti pendalaman Alkitab. Dan tadi nama saya sudah diperkenalkan, ya mungkin nanti kedengarannya agak asing, karena di situ marganya Lumempo, tapi lokatnya Medok ya. Saya ini orang Manado, tapi lahirnya di Purworejo, di Jawa Tengah, dan besar di Jawa Tengah, sampai hari ini melayani juga di Jawa Tengah. Ya, baik, tidak berlama-lama, kita akan langsung mengikuti pendalaman Alkitab dengan topik pembahasan metode belajar Alkitab bagian pertama. Saya akan tampilkan materi yang sudah saya persiapkan, dan sepertinya juga sudah di print copy, sehingga Bapak Ibu Saudara sudah bisa memegang materi yang sudah saya persiapkan ini. Ya, baik. Saya tulis di sini metode belajar Alkitab bagian pertama. Karena memang untuk topik besar kita, yaitu metode belajar Alkitab, supaya bisa tuntas, maka kita akan selesaikan sampai 4 bagian. Nah, kira-kira apa saja nanti akan saya sampaikan, dan harapannya semua yang ikut malam hari ini akan mengikuti terus di bagian kedua, ketiga, dan keempat, agar pemahaman kita bisa utuh, bisa lengkap, khusus mengenai metode belajar Alkitab ini. Malam hari ini, pokok bahasan kita yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua, metode pengamatan fakta peristiwa. Dan yang kedua, atau bagian yang ketiga ya, sub pokok bahasan yang ketiga, metode kelompok sub pembahasan. Dan pokok bahasan yang keempat, metode literal dan komparasi versi-versi terjemahan. Kita masuk di bagian pendahuluan. Untuk dapat memahami firman Tuhan dengan benar, maka kita memerlukan iluminasi dari Roh Kudus. Iluminasi itu adalah penerangan. Nah, Roh Kudus itu adalah guru. Roh Kudus itu memberikan penjelasan.
Saya dan saudara belajar Alkitab, belajar semua tulisan yang diilhamkan Allah dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi mutlak memerlukan penerangan roh. Jadi Roh Kudus sudah tidak lagi mewahyukan firman, tetapi memberi penerangan. Wahyu sudah selesai, sudah ditutup dalam proses kanonisasi Perjanjian Baru, sudah selesai di kitab Wahyu, sehingga Roh Kudus tidak lagi memberi wahyu baru, tetapi Roh Kudus memberi penerangan, memberi penjelasan, karena Roh Kudus adalah guru, roh kebenaran yang menuntun kita kepada kebenaran. Iluminasi atau penerangan Roh Kudus dapat bahkan sering terjadi jika kita mempelajari firman dengan rajin dan tekun. Jadi iluminasi itu tidak diberikan bagi orang yang bermalas-malasan. Iluminasi hanya diberikan sedikit bagi orang yang sedikit belajar firman. Tetapi bagi orang yang rajin, tekun, dan banyak belajar firman, maka penerangan pun juga sebanding dengan yang dilakukan oleh orang itu. Ya, jadi di sini dibutuhkan kerjasama antara kita yang belajar firman dan Roh Kudus yang memberikan penerangan. Agar dapat belajar firman secara tepat guna, secara efektif, perlu mengetahui metodenya. Nah, ternyata tidak semua orang bisa belajar firman secara tepat. Semua orang bisa baca Alkitab. Semua orang punya bacaan Alkitab tiap hari. Tetapi tidak semua orang ngerti metode yang tepat, sehingga ketika dia membaca, sehingga ketika dia belajar, dia bisa dapat pelajaran-pelajaran yang berguna. Nah, malam hari ini, materi kita bahkan sampai nanti kepada bagian yang keempat, membekali kita semua agar bisa belajar firman secara tepat. Sehingga kita bisa dapat pelajaran-pelajaran yang benar, karena metodenya tepat. Berikut akan dipaparkan beberapa metode dasar belajar Alkitab. Nah, metode dasar ini yang akan kita bicarakan malam hari ini. Ada 3 ya. Yang pertama adalah pengamatan fakta peristiwa, yang kedua kelompok sub pembahasan, dan yang ketiganya adalah literal dan perbandingan versi-versi terjemahan Alkitab. Baru nanti bagian kedua, ketiga, dan selanjutnya mungkin tidak lagi disebut metode dasar, tapi lebih tepatnya disebut metode lanjut belajar Alkitab. Di slide ini mungkin tidak ada di pegangan saudara, karena kemarin waktu saya kirim kepada Bapak Gembala, saya belum menyertakan ini. Ini hanya tambahan saja. Jadi malam hari ini, bulan April, kita mau belajar 3 metode. Saya batasi karena supaya efektif. Malam hari ini kalau kita langsung belajar 10 metode, waktunya yang tidak cukup, dan nanti kurang efektif. Ini saja kalau saya hitung 2 jam saja sepertinya masih kurang. Tapi nggak apa-apa, nanti coba kita akan maksimalkan waktu 2 jam ini untuk belajar 3 metode. Lalu bulan depan kita akan belajar 2 metode lagi. Yang saya sebut metode lanjut belajar Alkitab. Metode berikutnya di bulan depan kita akan belajar metode konteks. Dan di situ ada konteks satu perikop, konteks sangat dekat, lalu ada konteks satu pasal, konteks dekat, dan ada konteks antar pasal. Itu sudah bisa disebut konteks jauh, tapi masih dalam satu kitab.
Lalu bulan depan kita mau belajar metode belajar Alkitab yang disebut metode teologis. Seperti apa? Itu nanti bulan depan. Bapak Ibu Saudara wajib mengikuti supaya lengkap. Kemudian di bulan Juni kita mau belajar lagi 2 metode, yaitu metode biografi. Ada biografi pendek, ada biografi panjang. Lalu kemudian geografi dan arkeologi. Lalu kemudian di bulan Juli yang terakhir, kita mau belajar metode alegori dan tipologi, dan kemudian nubuat dan penggenapan. Nah, ada 10 metode yang akan saya sampaikan, dan metode-metode ini memang sekelas atau setingkat sekolah tinggi teologi ya. Dan saya melihat untuk jemaat sekarang itu kebanyakan semuanya sudah sarjana, bahkan ada yang pasca sarjana, dan jemaat sekarang ini bukan seperti jemaat 20 tahun yang lalu, makanya sudah waktunya untuk diberi materi-materi setingkat sekolah tinggi teologi. Ya, jadi berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang ikut pelajaran Alkitab, karena materi ini setingkat ya, selevel dengan sekolah tinggi teologi. Baik, kita akan masuk di metode yang pertama dulu. Ini metode dasar, metode yang paling gampang, yaitu pengamatan fakta peristiwa. Metode ini memang hanya bisa dipakai untuk mempelajari isi Alkitab yang bentuknya cerita. Ya. Kalau isi Alkitab yang bentuknya nasihat, doa, pujian, bisa digunakan cuma tidak maksimal. Itu nanti ada metode lain. Tapi kalau yang bentuknya cerita, itu bisa pakai metode yang pertama ini. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca kitab Keluaran, di situ ada cerita tentang Musa, lalu kemudian Israel keluar dari Mesir, perjalanan Israel sampai Sinai. Nah, untuk mempelajarinya bisa pakai ini. Ya, Bapak Ibu Saudara belajar kitab-kitab sejarah mulai dari Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, Rut, dan seterusnya. Itu bisa pakai metode ini. Termasuk juga ketika belajar kitab atau kelompok kitab yang disebut Injil-Injil sinopsis. Matius, Markus, Lukas, itu banyak sekali cerita. Bentuknya cerita. Nah, kita bisa pakai metode ini. Tapi kalau masuk ke surat-surat Paulus, surat-surat Petrus, nah yang banyaknya bentuknya nasihat, pemberitahuan, arahan, teguran, itu bisa pakai metode ini tapi nggak maksimal. Ya. Jadi sekali lagi metode ini lebih tepatnya untuk firman Tuhan yang bentuknya cerita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang rajin belajar, rajin baca Alkitab harus tahu bahwa Alkitab kita itu isinya itu bentuknya macam-macam. Ada yang nubuat, ada yang doa, ada yang nyanyian, ada yang lagi mengeluh ya, ada keluhan, tangisan seperti kitab Ratapan. Ya, ada juga nasihat-nasihat seperti isi surat Paulus. Ya, ada di situ tentang pengetahuan hikmat ya seperti Amsal. Ada juga yang bentuknya cerita. Nah, metode yang pertama ini kita semua harus bisa mengenali peristiwa dengan cermat, lengkap dan objektif. Cermat, lengkap dan sesuai fakta lapangan. Terus kalau kita pakai metode ini, maka kita memposisikan diri sebagai peneliti dari peristiwa dengan memperhatikan semua unsur yang ada dalam peristiwa, lalu menganalisa dan menyimpulkan. Dan biasanya pakai
5W1H kalau dalam bahasa Inggris. Who, what, where, when, ya, why. Terus tambah satu how. Ya, jadi apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan kemudian bagaimana. Nah, kalau kita memakai metode ini, perumpamaan yang paling gampang, misalnya kita lagi lewat, ada kecelakaan. Kita ini memposisikan diri sebagai orang yang hanya ingin tahu atau mau meneliti lebih dalam peristiwa itu. Kalau hanya ingin tahu, paling kita bertanya, kecelakaannya apa dengan apa? Ya. Lalu kemudian ada nggak korbannya? Kalau ada siapa? Berapa orang? Ya. Paling seperti itu. Karena kita mungkin hanya ingin tahu saja. Tapi kalau kita menjadi peneliti, maka kita akan melihat semua unsur yang ada di situ. Siapa yang terlibat kecelakaan? Usianya berapa? Apakah usia itu usia yang sudah tua, atau usia yang masih belum punya SIM, atau seperti apa? Gendernya, wanita atau pria. Itu kalau kita menjadi peneliti pasti akan diteliti semua. Siapa itu saja nggak selesai-selesai. Ya. Siapa orangnya, umurnya, gendernya. Ya. Lalu kemudian naiknya apa? Ya. Peristiwanya apa dengan apa? Lalu arahnya datang dari mana? Mengapa bisa terjadi kecelakaan? Terus habis itu korbannya ada di mana? Ya, meninggal atau tidak? Dan seterusnya. Kita kepingin tahu itu. Bahkan kalau polisi itu pasti menggunakan metode ini. Pasti itu. Arahnya dari mana kok bisa kecelakaan? Melakukan pengereman atau tidak? Karena diteliti dulu tuh aspalnya, ada bekas rem atau tidak? Ya, kecepatannya kira-kira berapa? Itu diteliti sekali. Kenapa? Supaya dapat peristiwa yang utuh dan benar. Nah, sama juga dengan kalau kita lagi baca Alkitab. Oleh karena itu, biasakan kalau baca Alkitab itu bukan baca cepat, tapi baca cermat. Ya. Ada orang yang bangga satu hari saya bisa 10 pasal. Ya, kalau memang waktunya banyak, nggak apa-apa. Tapi kalau waktunya tidak banyak, masih ada aktivitas yang lain, lalu dia bisa baca 10 pasal, itu kebanyakan baca cepat. Mungkin satu hari satu pasal nggak apa-apa, tapi kita membaca dengan cermat. Dan bacaan kita, kalau ternyata bentuknya cerita, maka kita harus memposisikan diri sebagai peneliti dari peristiwa tersebut. 5W1H itu adalah pertanyaan-pertanyaan informatif, yaitu siapakah? Nah, poin satu ini menunjuk kepada semua yang terlibat di peristiwa itu. Kalau kita lagi baca Alkitab yang bentuknya cerita, siapa yang terlibat dalam cerita itu? Siapa aktor-aktornya? Terus yang pegang peranan penting itu siapa? Yang paling dominan, ya, yang paling sering muncul, yang paling sering bicara dalam peristiwa itu siapa? Terus yang hanya figuran-figuran saja, ya, ada juga pihak-pihak yang tidak aktif itu kira-kira siapa? Nah, ini semua harus diketahui dengan satu pertanyaan, siapakah? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Siapa yang paling dominan? Siapa yang paling sering bicara? Ya, siapa yang melakukan perbuatan yang menakjubkan? Siapa yang berbuat salah? Dan seterusnya. Pokoknya di kata siapa ini harus dituntaskan dulu. Lalu kemudian masuk ke pertanyaan yang kedua, apa? Apa peristiwanya? Ya, ini masih umum. Peristiwanya apa sih?
Oh, Yesus berjalan di atas air misalnya. Peristiwanya apa sih? Oh, perahu murid-murid diserang oleh angin sakal. Ya. Peristiwanya apa? Lalu tindakannya apa? Apakah Yesus hanya berjalan di atas air? Lalu tindakan selanjutnya apa? Isi percakapannya apa? Dan sebagainya. Jadi kalau kita lagi baca Alkitab yang bentuknya bacaan, bentuknya cerita, kita siapin kertas kosong. Lalu kita tulis siapakah di situ, tuntasin dulu, dijawab dulu semua. Terus apa peristiwanya, apa perbuatannya, apa isi percakapannya, kita tulis semuanya di situ. Ya. Kapan? Nah, kapan ini bicara waktu. Biasanya di Alkitab itu kita ketemu pagi hari, siang hari, menjelang sore, menjelang malam, malam hari. Ketika Nikodemus datang kepada Yesus itu malam hari. Pokoknya dicatat itu. Ya. Oh, ternyata ada dua waktu. Ya. Siang dan juga sampai malam. Karena peristiwa itu cukup panjang. Sehingga siang dan malam. Jadi catat aja semuanya. Supaya nanti bisa dicocokkan. Siang itu apa saja peristiwanya, malam itu apa saja peristiwanya. Pokoknya masukkan saja satuan waktu yang ada di bacaan itu. Di mana? Nah, ini menunjuk panggung peristiwanya. Di mana Yesus berjalan di atas air? Bukan di Sungai Yordan, di Danau Galilea misalnya. Ya. Terus pergerakan geografisnya. Dari mana ke mana? Habis Yesus bangkit dari kematian di wilayah selatan, dia langsung bergerak ke Galilea. Dilihat itu, di mana berarti peristiwanya itu terjadi di mana. Terus kemudian pergerakan tokoh-tokohnya ini, dari mana dia kemana. Ya, Yesus dikasih kabar Lazarus mati di Betania, tetapi dia tidak langsung ke desanya Lazarus, dia pergi dulu ke Yerusalem misalnya. Dilihat dulu pergerakannya di situ. Dalam satu perikop ada perpindahan-perpindahan orang. Dari mana ke mana. Nah, itu dicatat semua. Ya. Seteliti mungkin, sedetil mungkin. Lalu kemudian mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Tentu peristiwa utamanya. Ya, peristiwa utamanya. Misalnya peristiwa utamanya Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Mengapa kok itu terjadi? Ya karena memang mereka lapar. Sudah ikut Yesus cukup lama. Mereka lapar. Lalu Yesus memberi makan 5.000 orang. Bagaimana? Bagaimana proses dari peristiwa-peristiwa itu? Bagaimana cara terjadi peristiwa itu? Bagaimana urutan peristiwanya? Ya. Murid-murid diserang angin sakal. Sebelumnya urutan peristiwanya itu bagaimana? Oh, mereka disuruh nyebrang duluan. Lalu mereka diserang angin sakal. Ya, lalu kemudian Yesus datang berjalan di atas air. Lalu kemudian Yesus menghentikan angin sakal itu. Dan kemudian Yesus berpindah ke perahu murid-murid sambil menghentikan angin sakal itu. Dan setelah itu murid-murid takjub. Nah itu semua urutan peristiwanya dicatat itu. Ya, yang mengandung sebab musabab. Kalau yang tidak mengandung sebab musabab itu masuknya yang apa tadi? Apa peristiwanya? Tetapi kalau peristiwa itu mengandung sebab musabab, nah itu bisa masuk ke yang bagaimana. Nah, teorinya sudah saya sampaikan. Sekarang saya kasih contohnya, ya, supaya gampang memahami teori, maka harus melihat contoh. Contohnya, Matius 9 ayat 35 sampai 38. Pendek ini perikopnya ya, cuma 35, 36, 37, 38. Berarti cuma 4 ayat saja. Karena ayatnya pendek, saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara bisa melihat di Alkitab masing-masing. Kita masih pakai Alkitab terjemahan baru versi yang pertama. Sekarang sudah banyak beredar terjemahan baru versi kedua.
Nah, nggak tahu kapan, mungkin tahun depan mungkin ya, semua gereja sudah berpindah ke versi terjemahan baru 2. Ya, saya nggak tahu, mungkin tahun depan atau tahun ini, atau masih 2 tahun lagi, saya nggak tahu. Tapi sudah banyak Alkitab versi terjemahan baru 2 yang beredar. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi Bapak Ibu Saudara harus ngerti bahwa perikop pendek ini yang menceritakan Matius. Ya, karena kita ngambilnya dari Matius 9 ayat 35 sampai 38. Si penceritanya, si naratornya itu adalah Matius. Dan di dalam cerita Matius ada dialog. Ya, tapi dialognya kebanyakan monolog, hanya dari Yesus saja. Nah, sekarang kita mau coba pakai teori tadi. Siapa? Berarti menunjuk orang-orang yang terlibat dalam cerita itu. Yang pertama, Yesus. Jangan lupa kata ganti orangnya juga harus diikutkan. Yesus, di situ ada kata ganti ia, i-nya huruf besar, nya, n-nya huruf besar, itu menunjuk kepada Yesus. Siapa lagi yang terlibat dalam cerita pendek itu? Murid-murid. Lalu siapa lagi? Orang banyak. Ternyata ada kata ganti mereka. Mereka ini bukan miliknya murid-murid. Karena murid-murid itu bisa juga memiliki kata ganti. Tapi mereka ini miliknya orang banyak. Terus siapa lagi yang terlibat? Tuan. Ada kata ganti untuk tuan yaitu iya. Jadi hati-hati, ada 2 kata ganti yang sama. Iya yang pertama itu miliknya Yesus, iya yang kedua itu miliknya Tuhan. Nah ini kita harus cermat di sini. Nah sudah tuntas, saudara nggak akan ketemukan yang lainnya, karena saya sudah meneliti. Ya, yang terlibat ya ini yang sudah saya tampilkan. Oke, kita masuk ke pertanyaan informatif kedua. Ya, sebelumnya dari semua yang terlibat itu pemeran utamanya adalah yang pertama Yesus. Yang kedua, penuai, dan yang ketiga, tuan. Tapi ranking satunya, yang paling dominan di situ adalah Yesus. Apa peristiwanya? Yang pertama, Yesus berkeliling. Ini peristiwanya. Lalu Yesus melihat orang banyak. Lalu Yesus tergerak hati. Peristiwa yang berikutnya, Yesus berkata tentang penuai dan tuaian. Saya satuin dulu yang A, karena itu adalah satu rangkaian peristiwa. Berkeliling, dalam berkeliling itu melihat orang banyak, dan kemudian setelah melihat orang banyak tergerak hati. Baru kemudian Yesus berkata tentang penuai dan tuaian. Penuainya sedikit, tuaiannya banyak. Terus apalagi peristiwa berikutnya? Yesus menyuruh murid-murid minta pekerja kepada Tuhan. Ya, Yesus minta atau menyuruh murid-murid untuk meminta penuai kepada Tuhan. Saudara cari peristiwa apa lagi? Sepertinya nggak ada. Itu peristiwanya. Ya, mengapa? Nah ini, ya, mengapa Yesus tergerak hati?
Tadi sudah saya katakan, kalau ada peristiwa yang ada sebab musabab, itu bisa dimasukkan di mengapa. Ya. Kalau Yesus berkeliling, itu nggak bisa dikejar. Mengapa Yesus berkeliling? Bisa, tapi tidak di perikop itu. Yang bisa dikejar di perikop itu adalah yang tergerak hati. Mengapa Yesus tergerak hati? Karena orang banyak seperti domba tak bergembala. Ya. Mengapa Yesus menyuruh murid-murid meminta kepada Sang Tuan supaya dikirim penuai? Karena penuainya sedikit, tuaiannya banyak, nggak imbang. Nah, kita pindah ke pertanyaan informatif keempat. Di mana? Di mana peristiwa itu? Yesus berkeliling dan seterusnya. Di semua desa, semua kota, di seluruh Israel. Jadi, kalau saudara membaca 4 ayat itu, nggak sampai 1 menit selesai. Tapi peristiwanya ternyata berhari-hari. Karena itu adalah cerita dari Matius. Matius meringkas. Yesus berkeliling itu berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu. Tapi diceritakan hanya dalam 4 ayat. Di mana semua desa, kota di seluruh Israel. Kapan? Kapan Yesus berkeliling? Setiap waktu. Ya. Terus Yesus berkeliling. Yesus bergerak. Karena memang waktunya singkat. Lalu kapan Yesus berkata bahwa domba itu tak bergembala? Kapan Yesus berkata bahwa penuai dan tuaian itu nggak imbang? Kapan Yesus berkata kepada murid-murid untuk meminta penuai kepada Sang Tuan? Setelah selesai berkeliling. Ya. Bagaimana bagaimana melakukan peristiwa-peristiwa yang ada di kelompok apa tadi? Ya. Bagaimana cara Yesus berkeliling? Mendatangi, ya. Bagaimana cara Yesus memberitahu kepada murid-murid tentang penuai dan tuaian itu nggak imbang? Ya dengan cara mengajar. Ya, Yesus mendatangi orang banyak, Yesus juga mengajar, Yesus juga penginjilan kerajaan sorga, Yesus juga menyembuhkan. Tetapi ketika Yesus menyampaikan kepada murid-murid bahwa banyak domba yang tak bergembala, pekerja dan tuan itu nggak imbang, itu juga Yesus sedang mengajar. Jadi peristiwa-peristiwa yang ada di kelompok apa, itu kemudian kita cari tahu caranya bagaimana. Cara Yesus berkeliling adalah mendatangi. Lalu kemudian mengajar, penginjilan, menyembuhkan. Jadi berkeliling itu bukan seperti bayangan kita ya. Kalau saya jalan-jalan pagi itu suka berkeliling di alun-alun Purworejo. Itu berarti saya nggak ke bagian tengah. Saya cuma di pinggir saja. Nah, ternyata berkeliling yang dimaksud di sini adalah mendatangi. Ya, tatap muka karena Yesus menyembuhkan. Karena Yesus melakukan penginjilan dan seterusnya. Lalu bagaimana caranya supaya penuai dan tuaian itu bisa imbang? Minta kepada Tuhan sang pemilik penuai. Nah, ini contohnya. Di sini saudara sudah mulai punya gambaran. Oh, kalau baca Alkitab yang bentuknya cerita, supaya saya paham betul peristiwanya, saya harus buat seperti itu. Dari mana jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu? Ya dari ayat-ayat itu. Ya, tidak ke yang lain-lainnya. Semuanya sudah ada di ayat-ayat tadi. Misalnya ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Memberitakan Injil. Melenyapkan segala penyakit. Ya, jadi bagaimana cara Yesus berkeliling? Ya mendatangi tatap muka. Gak mungkin ngajar pada zaman itu nggak tatap muka. Zaman sekarang bisa mengajar online. Tapi zaman dulu nggak mungkin.
Menyembuhkan orang pada zaman Yesus itu tatap muka, mendatangi. Penginjilan juga face to face, ya, langsung bertemu wajah dengan wajah. Bagaimana caranya supaya penuai dan tuayan itu seimbang? Doa, minta kepada Tuhan sang pemilik penuai. Lalu pelajaran apa yang kita bisa dapat? Setelah kita kenali fakta peristiwa itu, lalu kita dapat pelajaran apa? Oh, ternyata 4 ayat ini adalah action pelayanan Yesus. Jadi Yesus itu melayani bukan teori, Yesus itu melayani bukan hanya angan-angan dan cita-cita, tapi Yesus sudah mempraktekkan. Yesus sudah berbuat, ya, mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Surga, menyembuhkan, ya, face to face mendatangi. Lalu apalagi yang kita bisa dapat? Keprihatinan Yesus. Kenapa? Karena domba tak bergembala itu banyak. Keprihatinan Yesus yang berikutnya tidak imbang antara penuai dan tuaian. Lalu kita dapat pelajaran apa di situ? Pengajaran Yesus. Pengajaran tentang apa? Kepedulian kepada domba-domba. Pengajaran tentang apa? Penuai dan tuaian itu harus seimbang. Kalau satu penuai bisa memanen ya satu petak sawah dan ternyata di situ ada 300 petak dan penuainya itu misalnya hanya 50 orang, ya pasti tidak imbang. Oh, satu orang bisa 5 petak, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau satu orang bisa 5 petak, kalau ada 300 petak berarti perlu 60 orang. Ya, jadi kemampuan satu orang bisa memenangkan jiwa, bisa melayani jiwa. Nah, itu kemudian nanti dihitung dengan jumlah jiwa. Nah, waktu itu nggak imbang. Nah, Yesus lagi sampaikan ini sebuah pengajaran penting. Hati Yesus yang berbelas kasihan. Yesus ungkapkan itu kepada murid-murid. Pelajaran apa lagi? Perbandingan yang tidak seimbang antara penuai dan tuaian. Lalu saya tulis di sini dan sebagainya. Mungkin saudara bisa tambahkan satu lagi pelajaran di situ. Riset penelitian adalah sebuah pelayanan. Ternyata Yesus itu seorang peneliti. Dia berkeliling, dia mendatangi face to face. Dia lagi meneliti. Dan kesimpulannya, domba-domba nggak bergembala. Kesimpulannya, pekerjanya sangat sedikit. Jadi kalau di gereja ada yang namanya lead bank, wah itu bagus. Itu pelayanan. Ya. Lead bank itu bukan cuma jabatan saja. Dilantik, wah seneng jadi bidang lead bank. Tapi nggak ngapa-ngapain. Karena bingung mau ngapain. Nah ini yang salah ya. Lead bank itu jabatan yang bagus. Divisi yang sangat bagus. Karena lead bank itu ternyata pelayanan. Dasar Alkitabnya mana? Ya cerita ini. Ya, cerita ini. Dan masih banyak pelajaran. Ya. Ini kalau dilarikan ke khotbah ekspositori, wah enak sekali ya. Jadi dalam 1 tahun khotbah di Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38 bisa. Ya. 1 tahun itu 52 minggu. Saya bisa dapat 52 tema hanya dari 4 ayat itu. Bisa. Ya, tidak sulit. Ya. Setiap minggu jemaat dengar ayatnya sama tapi temanya beda. Dan tidak lari dari 4 ayat itu. Karena memang lahirnya dari situ. Nah ini kalau nanti dilarikan ke expository preaching, ke khotbah expository, wah bagus banget ini. Jadi nanti saudara bisa mendapatkan tema-tema khotbah dari perikop yang sama. Ya, baik. Saya lanjutkan lagi. Ya. Contoh lain sekarang. Ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 5. Ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15, maaf.
Nah, ini karena bacaannya panjang, nggak perlu saya baca, tetapi pasti Bapak Ibu Saudara sudah ngerti cerita ini. Tentang mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Sama kita lakukan seperti di Matius tadi. Siapa yang terlibat? Yesus. Kata gantinya apa? Dia, ia, nya, nabi, raja. Itu semua menunjuk pada Yesus. Lalu siapa lagi yang terlibat? Murid-murid. Yang disebut secara khusus di situ adalah Filipus. Maka saya tulis dan kawan-kawan, karena yang lainnya nggak disebut. Lalu ada lagi yang terlibat di situ orang banyak yang mengiring Yesus. 5.000 orang itu kira-kira, berarti nggak tepat 5.000, hanya kira-kira. Itu pun cuman yang dihitung laki-laki. Perempuan dan anak-anak belum dihitung. Jadi kalau saudara tanya berapa jumlahnya, kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu siapa lagi yang terlibat di situ? Anak kecil yang memberikan bekalnya kepada murid Tuhan Yesus. Apa peristiwanya? Peristiwa utama loh ya. Kalau mau dirinci peristiwanya banyak di situ. Tetapi peristiwa utamanya Yesus memberi makan 5.000 orang yang lapar. Mengapa? Karena banyak orang yang ikut Yesus dalam waktu yang sangat lama. Kalau ikut Yesus, dengar khotbah, dengar pengajaran dalam waktu yang lama, oh ya lapar. Ya. Lalu kemudian di mana? Di seberang Danau Galilea. Yang sudah pernah ke Israel tahu. Ya, itu memang daerah yang tidak banyak penduduk. Bahkan di zaman Tuhan Yesus kemungkinan tidak ada penduduk di situ. Apalagi warung, ya, apalagi yang menjual roti, tidak ada. Jadi memang walaupun ada duit, ya, tidak tersedia bahan makanan. Kapan peristiwa itu terjadi? Menjelang Paskah, kemungkinan sore hari. Ya, jadi memang dua pilihan. Orang-orang itu disuruh pulang atau dikasih makan. Cuman itu pilihannya. Ya, karena menjelang Paskah, mereka juga harus bersiap untuk mempersiapkan Hari Raya Paskah itu. Bagaimana? Bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang itu? Mujizat. Kalau tidak mujizat, tidak mungkin. Karena ketika ditanya, ada berapa modal, ada berapa bekal, ya yang cuma dari anak kecil itu. Menurut cerita dalam Injil Yohanes. Ya, jadi kita sudah tahu ini, kita sudah ngerti peristiwanya. Oh ini toh peristiwanya. Yesus yang paling banyak terlibat di situ. Hanya dengan modal 5 roti 2 ekor ikan dari seorang anak kecil, ya, bisa memberi makan 5.000 orang lebih. Dari situ kita bisa dapat pelajaran apa? Makanan jasmani adalah kebutuhan. Ya, jangan sok rohani. Jangan sok rohani, nggak butuh makanan jasmani. Doa, doa kecuali puasa ya. Doa, adalah nanti makannya biasa jam 12:30 jadi 3:30 sore. Ya, yang penting doa, baca Alkitab. Ya nanti kena sakit mah, kena asam lambung ya, asam lambungnya naik. Jadi makanan itu perlu. Karena Yesus sendiri bilang sama murid-murid, beri mereka makan. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan dari firman. Berarti Yesus pun mengakui bahwa manusia itu hidup dari roti. Ya, itu. Jadi jangan lupa makanan jasmani itu kebutuhan. Kita perlu makan, kita perlu kerja untuk supaya dapat rezeki, dipakai makan. Sebelum PA sebaiknya makan dulu ya, supaya tidak keganggu lapar dan asam lambung dan lain-lain. Lalu kemudian, apalagi yang kita peroleh di situ? Keajaiban yang dibuat Yesus. Ya, keajaiban yang dibuat Yesus. 5 tambah 2 sama dengan 5.000 lebih. Wah, itu matematika cara siapapun nggak ketemu itu.
Perhatian kasih Yesus dalam hal jasmani. Ya, jadi jangan khawatir. Masalah kebutuhan jasmani itu Tuhan ngerti banget. Ya, kalau perut sudah lapar ini, aduh, bisa sensitif, emosi ya, ya bisa sakit kepala, bisa lemes dan seterusnya. Jadi Tuhan tahu kok kebutuhan jasmani. Ketertarikan orang banyak kepada Yesus. Dapat dari mana pelajaran ini? Ya dapat dari orang banyak yang nggak mau pulang. Ya, sampai sore hari itu mereka asik mendengar pengajaran Yesus. Mereka terpikat kepada pribadi Yesus. Terus kita dapat pelajaran apa di situ? Murid-murid yang pakai logika. Uang 200 dinar nggak cukup, suruh mereka pulang. Ya, jadi murid-murid memakai logika. Kalau dalam hubungan dengan sesama, dalam hubungan dengan ciptaan, bolehlah pakai logika. Tapi kalau dalam hubungan dengan Tuhan, jangan logika itu dominan. Nanti Tuhan tersinggung. Ya, karena kalau kita pakai logika dalam hubungan dengan Tuhan, itu kita sedang membatasi Tuhan dengan logika kita. Nah, waktu itu memang Yesus tidak menunjukkan ketersinggungannya, tapi Yesus tetap bilang, beri mereka makan. Ya, dan sebagainya. Jadi sudah bisa tambahkan sendiri, Pak, saya dapat ini, Pak. Setelah saya baca lagi 2 kali, 3 kali, oh saya dapat lagi ini, saya dapat lagi, silahkan. Ditambahkan terus mau sampai berapa poin. Dari pelajaran-pelajaran ini kita nanti bisa larikan ke tema-tema khotbah, ya seperti itu. Nah, sekarang saya memberi tugas kepada peserta PA untuk mengamati Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ya, kapan mengerjakannya? Bukan di acara PA ini karena waktunya tidak cukup, nanti di rumah masing-masing. Bulan depan ketika kita bertemu kembali, saya minta 2 orang volunteer ya, satu pria, satu wanita untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi besok sebelum mulai, sebelum saya memaparkan 2 metode yang lanjutan itu, saya akan kasih satu pria 7 menit, satu wanita 7 menit, ya 2 orang lah 15 menit untuk mempresentasikan hasil kerja seperti contoh terhadap teks Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ya, Pak, saya kalau dikasih tugas cuma satu kurang. Saya mau bikin lebih dari satu. Oh, puji Tuhan. Ya, silakan, saudara latihan. Pokoknya babat habis itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Wah, saudara buat seperti itu. Wah, itu bagus sekali. Ya, berarti yang tidak ditugaskan pun saudara kerjakan akan membuat kualitas saudara akan berbeda dengan yang ya cukup satu saja atau mungkin yang satu ini nggak dikerjakan. Itu nanti akan berbeda. Ya, baik. Kita masuk ke metode yang kedua sekarang. Masih tergolong metode yang mudah, metode dasar ya. Saya berikan nama kelompok sub pembahasan. Dengan membuat pengelompokan pembahasan berdasarkan data-data Alkitab yang menjadi pokok kajian. Jadi kita buat kelompok pembahasan berdasarkan data-data Alkitab yang menjadi pokok kajian. Nah, ini bisa diterapkan khususnya di kitab Mazmur. Ya, kitab Mazmur itu kita bisa terapkan. Kalau dalam kitab-kitab yang bentuk cerita bisa, bisa. Ya, yang di dalam kitab bentuk nasihat bisa, bisa. Tapi memang yang dalam bentuk ujian, dalam bentuk doa, ya dalam bentuk kesaksian, kesaksian Daud, kesaksian mungkin Bani Korah, Bani Asaf, ya pokoknya di kitab Mazmur itu kita bisa pakai metode yang kedua ini. Supaya lebih jelas kita langsung masuk ke contohnya. Ya. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5.
Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Karena ayatnya pendek, maka saya akan membacakan ayat-ayat ini. Ya. Pujilah Allah dalam baitnya, itu judul perikopnya ya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Metode yang kedua ini ada kemiripan dengan metode yang pertama. Tetapi metode yang kedua ini membuat pengelompokan-pengelompokan. Dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5, maka kita ketemu kelompok sub pembahasan yang pertama, yaitu cara beribadah kepada Tuhan. Cara beribadah kepada Tuhan. Saudara mau jadiin bahan khotbah juga boleh. Hari ini kita mau belajar dari Mazmur pasal 100, cara beribadah kepada Tuhan. Di mana saja? Ayat 1, 2, dan 4. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Cara yang pertama, bersorak. Kalau beribadah itu tidak di batin, ya, tidak di dalam hati. Kalau nyanyi, memuji itu tidak di batin, ya. Karena kita ini bukan aliran kebatinan, maka kita harus bersuara, bahkan bersorak. Artinya ada power, ada tenaga, ada semangat yang kita tunjukkan. Lalu ayat yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Semangat tadi, ada greget, ada antusias. Tidak terpaksa ibadah itu. Ya, jadi sebenarnya sebelum datang ibadah, problem itu harus bisa dikuasai dulu. Problem belum tentu selesai, pergumulan belum tentu selesai, tapi bisa di-manage ya, bisa dikelola, bisa dikendalikan ini pergumulan. Sehingga datangnya dengan sukacita. Ya, lalu kemudian ayat yang keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Cara yang ketiga apa? Memuji dan bersyukur. Ya, memuji dan bersyukur. Nah ini. Lalu kita masuk kelompok sub pembahasan yang kedua. Alasan beribadah kepada Tuhan. Kenapa sih kok kita ini harus beribadah kepada Tuhan? Ayat 3 dan 5. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Di ayat 3 ada dua alasan. Yang pertama, karena Tuhanlah Allah. Nah ini saudara harus gali lebih lanjut. Ya. Apa yang dimaksud bahwa Tuhanlah Allah? Tuhannya saja huruf besar semua, YHWH. Ya, Tuhanlah Allah. Lalu alasan yang kedua masih di ayat yang ketiga. Dialah yang menciptakan kita. Kepunyaan kita lah. Kepunyaan dialah kita ini. Kawanan domba gembalaannya. Jadi alasan yang kedua kenapa kita beribadah? Karena dia pencipta dan pemilik kita. Ya, gitu. Lalu alasan berikutnya, kita pindah ke ayat 5. Sebab Tuhan itu baik. Ya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selamanya, bahkan turun-temurun. Ya.
Kasih setianya untuk selamanya bukan hanya selama umur hidup kita loh, tapi turun temurun. Nah ini. Nah, kok bisa menemukan seperti itu, Pak? Yaitu iluminasi Roh Kudus. Ya, tapi kita harus pakai metode ini, baca Mazmur 100 ini mungkin 4 5 kali, 6 kali, 7 kali nggak apa-apa. Terus saya bisa ngelompok-kelompokin yang mana ini? Ayat mana dengan ayat mana saya bisa kelompokin ke apa? Saudara kasih nama sendiri. Terus ayat berapa dan ayat berapa saya mau kelompokin dengan saya kasih nama apa misalnya. Silakan. Ya, seperti contoh saya ini. Cara beribadah, alasan beribadah, lalu tempat beribadah, itu ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Ingat, ini kitab Mazmur ya. 70% penulisnya adalah Daud. 60-70%. Dan pada waktu itu bait Allah belum dibangun. Karena yang membangun adalah Salomo. Ya, jadi untuk bisa dapat pengertian yang lebih lengkap, Bapak Ibu Saudara tidak hanya belajar metode mempelajari Alkitab, tapi harus ngerti latar belakang kitab juga. Kitab Mazmur 60-70% ditulis oleh Daud, sehingga pada masa itu, khususnya di masa Daud, bait Allah belum ada, yang masih ada kemah Daud. Ya. Pondok Daud, kemah Daud. Nah itu di situ ada pintu masuk, ada pelataran. Ya. Umat hanya bisa di situ. Ya, yang di ruang kudus, ruang maha kudus itu imam. Di zaman Musa malah nggak bisa, hanya di pintu gerbang saja. Ya, nah, di masa Daud ya ada inovasi baru lah ya, karena di situ ada ujian permainan alat-alat musik ya, Bani Asaf, Bani Korah itu dilatih, yang bisa paduan suara, yang bisa main musik itu dilibatkan semua. Nah, jadi tempat beribadah itu pada zaman Daud adalah di kemah Daud itu. Zaman Salomo di Bait Allah Salomo. Lalu kemudian kalau di zaman kita, memang Bait Allah itu sudah berpindah, bukan fisik tetapi rohani. Karena 1 Korintus 3:16 berkata bahwa kita ini adalah Bait Roh Kudus, Bait Allah. Tetapi tempat beribadah itu tetap harus ada satu tempat yang disepakati bersama. Bait Allah Salomo itu tempat yang sudah ditunjuk Tuhan, ditetapkan Tuhan, disepakati untuk beribadah. Kemah Daud juga begitu. Berarti tempat beribadah untuk pertemuan bersama itu harus ada satu tempat yang disepakati. Ya, kalau misalnya di GPDI Betani Peta ya di gereja yang sudah ada. Ya, tapi kadang-kadang kan kita ada ibadah padang, ya, kita ada retreat, ya, mungkin 2 hari, 3 hari di tempat wisata, ya nggak apa-apa, ya. Itu berarti tempat yang disepakati untuk ibadah. Walaupun itu sifatnya tidak rutin, ya, temporal saja. Yang rutin yaitu di gereja. Nah, lalu kemudian siapa pelaku ibadah? Siapa yang harus beribadah? Pelaku ibadahnya ayat 1. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ya, jadi yang harus beribadah kepada Tuhan adalah hai seluruh bumi. Lalu bisa ditambah lagi di ayat yang ketiga tadi. Siapa pelaku ibadahnya? Kita ciptaannya. Kita kawanan domba gembalaannya. Saudara bisa tambahkan sendiri. Lalu kalau kita buat lagi ayat 1-4, itu adalah perintah dan alasan memuliakan Tuhan. Jadi gampang, 5 ayat ini kita bikin kelompok-kelompok. Mungkin hanya 1 ayat nggak apa-apa. Mungkin ada 2 ayat, kita kelompokkan sendiri, kita kasih nama. Mungkin ada 3 ayat seperti ayat 1, 2, dan 4, kita kelompokkan tersendiri, lalu kita kasih nama. Seperti contoh saya ini, cara beribadah kepada Tuhan. Nah, contoh lain, Mazmur 121 ayat 1-8. Ya.
Panjang ini ayatnya, makanya saya tidak perlu membaca, ya, tetapi sudah saya tampilkan di sini. Oke lah, saya baca dulu. Nyanyian Ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mungkin kita hanya buat 3 saja. 3 kelompok sub pembahasan. Yang pertama, kegalauan peziarah dalam perjalanan menuju Yerusalem. 1 tahun 3 kali ada 3 hari raya. Hari Raya Paskah, Pondok Daun, dan Hari Raya Pendamaian. Ya, dan orang-orang Israel itu datang ke Yerusalem kalau hari raya. Dari semua penjuru mereka datang ke Yerusalem. Nah, Yerusalem itu tinggi 900 meter di atas permukaan laut. Dan mereka harus melewati bukit-bukit kalau yang dari utara misalnya. Ya. Jadi mereka itu takut nanti kalau ketemu binatang buas, kalau ketemu perampok. Ya, kadang-kadang juga ada hari raya yang bisa saja jatuhnya di musim panas, jatuhnya di musim dingin. Wah, mereka takut dengan cuaca yang ekstrim. Jadi peziarah ini galau. Nah, ini gambaran kita. Kita ini nanti akan menuju ke Yerusalem baru, itu ada gunung-gunung, ya. Dan kita bisa takut, bisa galau. Itu diungkapkan di ayat 1. Lalu ayat yang kedua, keyakinan peziarah akan pertolongan Tuhan. Setelah galau, dia pindah jadi yakin, ya, bahwa Tuhan pasti akan menolong. Tuhan yang mana? Yang menjadikan langit dan bumi. Berarti cuma satu Tuhan. Ya, meskipun ada banyak dewa, banyak Allah, tapi sebenarnya Tuhan itu cuma satu. Dari galau pindah ke yakin. Kenapa pindah ke yakin? Nah, ayat 3 sampai 8 ini. Karena peziarah itu kenal betul Tuhannya. Ya, diuraikan di ayat 3 sampai 8. Tuhannya peziarah ini tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Ya, Tuhannya peziarah ini tanggung jawab, ya, cermat dalam melindungi, ya, menjauhkan dari kecelakaan, menjaga nyawa, menjaga langkah, ya, menjaga dari cuaca yang ekstrim, matahari tidak menyakiti engkau, bulan tidak menyakiti engkau, ya. Jadi karena bersiara ini tahu betul Tuhannya, maka dia tidak takut. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Lalu diuraikan di ayat yang ketiga sampai 8. Keistimewaan dari Tuhan pencipta langit dan bumi itu. Kehebatan dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang menjadi penolong peziarah. Ya, jadi ayat 3 sampai 8 itu jadikan satu kelompok saja. Karena itu semua adalah uraian tentang kehebatan Tuhan yang dipercaya oleh peziarah. Dan tentunya itu Tuhan kita juga, ya. Tapi dalam konteks Mazmur, yaitu Tuhan yang dipercaya oleh peziarah pada waktu itu. Ya. Pelajaran apa yang diperoleh? Tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama galau, lalu yakin. Ya, kenapa bisa yakin? Karena kenal betul siapa itu Tuhan. Dan diuraikan di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Nah, ini tugas lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena untuk bisa memahami metode-metode ini, wajib latihan-latihan. Saya yakin kalau tidak latihan-latihan, Bapak Ibu Saudara sampai rumah, besok pagi bangun, lupa. Ya, makanya kalau nanti sampai rumah lalu kerjakan, bahkan lebih dari satu, ya, Pak, saya kepingin yang masmur-masmur lain. Oh, silakan.
Ya, sedikit ngelembur lah sampai jam 12 malam gitu, tidur, besok pagi bangun pasti ingat. Tapi ketika pulang, tidak diulang, ya besok mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah 2-3 hari tidak diulang, kok saya ragu, Bapak Ibu Saudara masih ingat ya, kemungkinan akan lupa. Maka saya kasih oleh-oleh Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 dijadikan tugas untuk di rumah buat seperti contoh. Cuma 6 ayat saja ya tentang Tuhan Gembala yang baik. Coba dibuat kelompok-kelompok subpembahasan di situ. Ya. Oke, sekarang kita berpindah ke metode yang terakhir, metode yang ketiga. Harapan saya nanti 20 menit sebelum jam 10 bisa selesai dan nanti 20 menit kalau ada yang mau tanya jawab, saya persilahkan. Kita berpindah ke metode ketiga, yaitu metode literal dan komparasi versi-versi terjemahan. Komparasi itu perbandingan, perbandingan versi-versi terjemahan. Saya uraikan dulu teorinya. Metode yang ketiga ini adalah metode menafsir yang berfokus pada pengertian atau makna dari suatu kata yang tertulis berdasarkan bahasa yang dipakai. Jadi kalau kita pakai Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru satu, ya sudah kita fokusnya di kata itu. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara pakai, saya senang pakai terjemahan lama, ya nggak apa-apa. Apa yang tertulis di Alkitab yang kita pegang, itu kita cari arti katanya. Ya, itu dulu. Baru nanti kita bandingkan ke versi-versi terjemahan lain. Termasuk kita bandingkan dengan bahasa aslinya. Ya, seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita paham dulu kata dari bahasa Alkitab yang kita pegang. Kalau kita pakainya bahasa Inggris, ya silahkan. Kita cari tahu pengertiannya dari bahasa Inggris. Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang tahu bahasa Belanda. Wah, Alkitab saya bahasa Belanda. Silakan. Ya, metode literalnya ya sesuai dengan kata Belanda itu. Bahasa Belanda itu, ya. Oh, kalau di saya misalnya saya pakai Alkitab bahasa Jawa. Oh, berarti ya saya tinggal cari arti dari kata yang berbahasa Jawa itu. Ya, setelah itu baru saya bandingkan dengan versi-versi terjemahan lain termasuk bahasa aslinya. Ya, melakukan perbandingan antar terjemahan dapat lebih dari 2 versi terjemahan. Terjemahan baru satu saya lagi mau bandingkan dengan Bahasa Indonesia Masa Kini, BIMK. Ya, lalu BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari. Oh, saya kepingin ke bahasa lain, Pak. Saya mau bandingkan dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu banyak. Ya, ada British, ya maaf, ada King James Version, ada NIV, ya, ada American Standard Version. Wah, banyak sekali di situ versi-versinya. Tinggal mau ambil versi yang mana. Jadi bisa lebih dari 2 versi terjemahan. Lalu kita bandingkan maknanya, kita bandingkan pengertiannya. Komparasi versi terjemahan juga bisa melihat kepada bahasa asli Alkitab. Kalau perjanjian lama bahasa Ibrani, perjanjian baru bahasa Yunani. Jadi itu pengertian metode literal dan komparasi versi terjemahan. Sekarang kita pindah ke contohnya. Matius 7 ayat 11 bagian B. Ya, kita buka dulu. Matius 7 ayat 11 bagian B. Saya baca saja semuanya. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga.
Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, kalau kita mau cari tahu kata baik, maka memiliki pengertian positif, tapi terlalu umum. Ya, kamu, bapak-bapak di dunia, tahu memberi yang baik, apalagi Bapamu di sorga, dia akan memberi yang baik. Harusnya kan enggak, karena sudah ada kata, apalagi Bapamu yang di sorga. Kok tetap pakai kata baik? Nah ini, ya. Bapak di sorga kan kualitasnya lebih tinggi dari Bapak yang di dunia. Tapi kok di Alkitab bahasa Indonesia kok tetap sama. Yang Bapak dunia ya baik, yang Bapak di sorga ya baik. Ya. Tapi kita patut curiga. Ah, pasti baiknya beda kualitas nih. Karena Bapak di dunia dan Bapak di sorga. Bapak di dunia jahat, jadi kamu yang jahat tahu memberi yang baik. Bapak di sorga tidak jahat. Masa sih kok tetap pakai kata baik? Kitanya yang patut curiga. Ah, saya mau bandingkan sama terjemahan lain. Ah, karena kalau pakai bahasa Indonesia, kok sama? Ya. Kan sudah ada kata jembatannya loh, ada conjunction-nya di situ, kata penghubungnya. Apalagi Bapamu yang di sorga. Ya harusnya jangan pakai kata baik lah. Dia akan memberikan yang terbaik. Nah, itu masih mending. Ya, tapi di sini kok sama. Baik, baik. Ya. Makanya nggak puas kita. Coba kita cari pengertian dari versi terjemahan Alkitab yang lain. Saudara bisa lihat di King James Version ya di bahasa Inggris. Saya lihat mungkin di bahasa-bahasa lain termasuk di bahasa Yunaninya. Nah, ketika kita membuka bahasa asli, bahasa Yunani, di situ akan ketemu istilah agatos, agata. Nah, kalau ada wanita-wanita, perempuan-perempuan yang namanya Agatha, nah ini Alkitabiah ya. Agatha itu artinya menguntungkan, bermanfaat. Jadi Bapa di sorga itu akan memberikan yang bermanfaat. Nah, nah, itu terkait dengan ayat 7. Mintalah, maka kamu akan memperoleh, mendapat. Cari, kamu akan menemukan. Ketok, pintu akan dibukakan. Wih, berarti kalau saya minta apa saja, Tuhan akan kasih ya. Nah, ini orang suka salah paham. Ya. Tuhan belum tentu kasih seperti yang kita minta, tapi Tuhan akan kasih yang bermanfaat bagi kita. Ya, anak SD nggak mungkin lah dikasih sepeda motor karena belum bermanfaat bagi dia, bahkan bisa mencelakakan dia. Nah, jadi kalau hanya pakai kata baik, kita bingung. Makanya nggak puas. Muncul dalam diri kita itu penasaran. Ah, pasti ini beda kualitas ini antara baiknya Bapa dunia dengan baiknya Bapa di sorga. Wah, saya harus cari ke versi lain, ke bahasa lain. Ketika lihat bahasa asli, ketemu kata menguntungkan, bermanfaat dari kata agata. Contoh lain, Mazmur 1 ayat 1. Ya, Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang bla 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 ya, tidak duduk, berdiri, berjalan ya, nasihat orang fasik itu. Istilah tersebut bernada positif, tapi terlalu umum. Berbahagialah. Ketika kita lihat di terjemahan bahasa Inggris dipakai kata bless. Diberkatilah orang yang ini. Ternyata ini lebih spesifik. Kalau berbahagia itu umum, tapi kalau diberkati itu lebih spesifik. Cuman spesifiknya adalah berkat jasmani. Karena disamakan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai, yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak layu. Wah, berarti ini gambaran-gambaran jasmani nih. Ini berkat jasmani nih.
Ya. Tapi ternyata ketika lihat bahasa Jawa, dipakai istilah rahayu di situ. Ya. Rahayu. Istilah ini bernada positif, tapi maknanya itu berkat jasmani dan batin. Ada orang yang diberkati jasmani, tapi batinnya takut, khawatir, ya, nggak puas, nggak tenang. Tapi orang yang terima rahayu, itu dia dapat berkat, tapi batinnya tenang. Nah, jadi ketika kita khotbahkan Mazmur 1 ayat 1, pengertiannya bisa luas dan lengkap. Kalau kita mau bandingkan versi-versi terjemahan. Ya, ini. Dari ketiga versi tersebut, dapat kita nilai bahwa terjemahan bahasa Jawa lebih lengkap. Ya, untuk kasus itu loh. Untuk kasus itu, terjemahan bahasa Jawa lebih lengkap. Satu contoh lagi, ya, satu contoh lagi. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Orang-orang yang menerima perkataannya itu. Perkataan siapa? Petrus yang khotbah di ayat-ayat yang di atasnya. Kalau kita mengacu kepada terjemahan ini, sepertinya biasa saja. Ya. Tapi kenapa mereka kok memberi diri dibaptis? Menerima, tapi kemudian antusias memberi diri dibaptis. Mereka nggak takut dikucilkan, mereka nggak takut dianiaya. Ya, karena Kristen pada waktu itu dianggap bidat, sekte sesat, ya, pengikut Kristus yang mati di atas kayu salib. Ya, pokoknya resikonya besar lah. Tapi kenapa sih orang-orang itu setelah menerima perkataan kok mau memberi diri dibaptis? Nah, coba kita bandingkan dengan terjemahan lain. Di Alkitab bahasa Inggris, King James khususnya, itu memakai kata receive. Masih sama. Ya. Terus kalau nggak salah di NIV dipakai kata gladly receive. Menerima dengan gembira. Nah, ini lebih greget ini. Ya, kalau pakai versi terjemahan lain, dapat pengertian yang lebih greget. Ya. Oh, berarti menerimanya itu bukan menerima dingin, tapi menerimanya itu antusias banget. Tapi ketika kita lihat di bahasa asli, wah ini lebih lagi ya, di situ dipakai kata apodekomai. Apodekomai itu bisa memiliki arti embrace, memeluk. Orang-orang yang memeluk perkataannya itu memberi diri dibaptis. Memeluk itu pasti sesuatu yang dicintai, disukai, itu dipeluk. Rasanya nggak mau dilepas. Jadi khotbahnya Petrus itu bukan diterima dengan dingin, tapi dipeluk. Ya. Karena kalau hanya pakai terjemahan bahasa Indonesia ini, saudara, kurang greget. Orang-orang yang menerima perkataannya itu. Menerima tapi kok mau dibaptis dengan segala resiko. Wah, saya curiga ini pasti ada arti lain ini. Nah, coba bandingkan dengan versi-versi terjemahan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi dalam diri kita itu ditanamkan rasa tidak puas dengan satu versi terjemahan. Ya, Bapak Ibu Saudara boleh fanatik dengan satu versi terjemahan, boleh. Saya paling suka Alkitab ini, Pak. Ya boleh. Tapi ternyata kita ketemu tadi kayaknya kurang 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 puas. Misalnya Bapak yang jahat dipakai kata baik, Bapak di surga juga dipakai kata baik. Wah, ini saya kok kurang puas nih. Saya harus bandingkan dengan versi terjemahan lain. Begitu. Ya, sehingga ketika kita menggunakan metode yang ketiga ini, kita nantinya akan dapat pengertian yang lebih lengkap, lebih dalam, lebih wow ya, lebih memuaskan gitu.
Seperti di Kisah Rasul 2 ayat 41. Ternyata orang-orang itu memeluk perkataannya Petrus. Maka kalau kita dengar firman itu bukan cuma menerima, tapi dipeluk firman itu. Ya, seperti jemaat mula-mula. Ya, dan masih banyak contoh lain. Ya, tentu saja waktu yang tidak memungkinkan. Nah, ini saudara, tugas yang ketiga. Setiap metode pasti harus ada tugasnya. Tugas yang ketiga, amati dan buat seperti contoh. Di mana itu? Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Coba Bapak Ibu Saudara cari tahu arti miskin. Coba bandingkan dengan versi-versi terjemahan lain. Ya, takutnya ini salah pengertian. Waduh, saya diberkati, saya disebut orang kaya. Wah, padahal kata Tuhan Yesus yang berbahagia itu yang miskin di hadapannya. Kalau gitu nggak usah sekolah tinggi, nggak usah kerja keras, sudahlah jadi orang miskin aja lah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara harus ngerti pengertian miskin. Ya, silakan nanti pulang digali dari versi-versi terjemahan. Bapak Ibu Saudara bisa cukup pakai HP Android, download yang Alkitab yang warna biru itu, ya, background biru dengan salib putih itu, terus kemudian diklik. Nah, kemudian di atas itu eh, ada kamus, ada beberapa versi terjemahan di situ, ya. Jadi ada TB, terus ada anak panah yang ke bawah, saudara klik saja. Ada terjemahan baru, King James dan seterusnya, klik yang versi lainnya. Wah, macam-macam, ada American Standard Version, Bible in Basic English, semua itu saudara centang-centangin saja. Terus habis itu download. Ya, dah, nggak usah beli banyak kitab, cukup di HP Android saja. Ya, jadi dengan kita belajar ini, kita mau lebih banyak gunakan HP kita untuk belajar Alkitab. Saya tidak melarang untuk media sosial ya, apalagi ibu-ibu capek habis masak, habis kerja dapur, buka Facebook bolehlah ya, buka IG boleh, buka WA boleh lah. Itu untuk hiburan ya, ketawa ke TV dan lain-lain boleh. Tapi jangan lama-lama ya. Gunakan HP itu sekarang untuk lebih banyak belajar Alkitab. Ya, baik seperti itu karena kuncinya adalah di kerajinan. Rajin belajar, rajin mencoba, rajin latihan, itu nanti Bapak Ibu Saudara akan terbiasa dan akan asik rasanya menikmati ketika saudara membaca dan belajar Alkitab. Ya, demikian yang dapat saya presentasikan. Ternyata masih cukup banyak waktu ini. Sebelumnya saya mohon untuk break dulu. Kita Mungkin break 5 menit dulu. ya, kira-kira 5 menit saya minta break dulu sebentar. Ya. Kalau bisa, ya Pak, sekitar 10 sampai 15 menit. Oh, malah 10 sampai 15 menit. Ya. Baik, baik. Ya, Mungkin ada teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin ke toilet juga. ya, baik, baik. Silakan. Terima kasih. Beberapa hal yang dapat saya simpulkan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Denny tadi. Yang pertama, kita butuh penerangan dari Roh Kudus sebagai guru yang memberikan penjelasan, dan juga harus ada kerjasama dari kita dan Roh Kudus, sehingga kita itu harus rajin dan tekun dalam mempelajari firman Tuhan. Yang kedua, untuk kita mempelajari metode pengamatan fakta peristiwa agar kita maksimal digunakan pada isi Alkitab dalam bentuk cerita. Kita tempatkan diri kita ini sebagai seorang peneliti dan gunakan pertanyaan-pertanyaan informatif melalui rumus 5W dan 1H. Terus yang ketiga untuk metode kelompok subpembahasan, kita mengelompokkan pembahasan berdasarkan data Alkitab yang menjadi kajian, misalnya pujian atau kesaksian,
dari Daud dan penulis-penulis lainnya dalam kitab Mazmur. Terus untuk metode literal dan perbandingan versi terjemahan, di sini kita fokus cari arti kata dalam Alkitab yang kita pakai dan bandingkan dengan terjemahan lain termasuk bahasa asli Alkitab. Tanamkan di dalam diri kita rasa tidak puas dalam suatu versi dan harus bandingkan dengan versi yang lain agar mendapat pengertian yang lebih dalam. Mungkin itu saja dan bisa kita masuk Pak di sesi tanya jawab. Silakan. Ya, Baik. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Mungkin satu saja dari Bapak dan satu saja dari Ibu. Dari orang tua kita, Bapak John Tambi, mungkin ada pertanyaan? Atau yang muda-muda kata? Ada atau tidak? Jelasannya terlalu bagus ya. Sudah terlalu jelas katanya Pak. Sudah terlalu jelas. Tapi yang paling penting PR-nya itu. Siap. Siap. Iya, iya. Ya, ya syukurlah jika tidak ada yang bertanya. Saya asumsikan sudah memahami semua. Dan agar pemahaman ini terjaga bahkan lebih dalam lagi, maka betul kata Bapak Gembala tadi, jangan lupa tugas-tugasnya. Ya. Ya nanti kita tugas-tugasnya kan buat berikutnya ada 2 tadi Pak. 3 malah Pak. 3 ya, tapi yang 3. nanti dipresentasikan yang pertama aja Pak ya. Oh boleh deh, ya boleh ya. Oh. Iya, jadi ya tadi yang disampaikan oleh Bapak Denny bagus sekali ya. Jadi kita harus segera mungkin sebelum istirahat tidur kita bisa baca lagi dengan tadi apa yang sudah kita dapat dan coba langsung praktek. Karena ini akan lebih nempel di benak kita, di pikiran kita gitu. Kalau enggak ya emang enggak usah ini dijamin itu pasti lupa. Dan pemaparan ini saya juga sangat berterima kasih, makanya saya tadi langsung kontak anak-anak saya, mereka harus ikut karena ini bagus sekali ya kalau saya lihat untuk kita lebih memahami akan firman Tuhan gitu Pak. Jadi sekali lagi buat jemaat Tuhan, tolong itu yang PR-nya langsung dikerjakan dan bisa dikirim melalui Ibu Jane ya. Nanti akan dikirim akan dikoreksi oleh Bapak Denny. Nanti kalau betul nanti dikasih hadiah deh Bapak Denny. Ya. Baik, ya. Ya karena ini kan juga berkelanjutan ya Pak. Kalau kita nggak Ya. maju di sini nanti akan sulit menerima yang kedua, ketiga, dan keempat. Ya, betul. Iya, iya. Jadi apalagi sebagian besar di jemaat di GPD Betani Petani, saya lihat puji Tuhan sangat antusias untuk belajar ya. Nah ini kesempatan baik untuk praktek. Kalau ada keliru, ada ini nggak apa-apa kan akan dikoreksi, betul nggak Pak? Ya, betul. Ya. 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 Juga informasi Pak ya. Jadi dari 4 sesi ini kalau jemaat ini ikut semua, mereka akan dikasih sertifikat Pak ya. Nanti Bapak Ya, bisa betul. temuin ya. Betul Pak. Ya. Jadi diharap Bapak Ibu Saudara jangan ada yang bolong, tapi ikut semua. Nanti tolong juga bisa diabsen ya, supaya daftar hadir. Kalau mengikuti sampai 4 sesi akan diberikan sertifikat. Sertifikat. Iya, iya. Oke, ini kesempatan kalau mau tanya ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi memang sih jelas ya Pak Denny kalau lihat tinggal prakteknya aja ya. ini. Tinggal prakteknya aja Iya, ini. iya. Ya. Tapi anyway silakan, mana tahu mungkin ada yang bertanya 1 atau 2 silakan. Kesempatan baik ya. Saya melihat wajah-wajah mengerti sih sumringah. Bukan Puji wajah-wajah Tuhan. bengong. Iya. Oke, baik.
Oke, kalau nggak ada, Jane, mungkin jadi itu aja. Jadi kita harap, saya mendorong jemaat ya, seperti tadi sampaikan, setelah ini pulang, mulai dipraktekkan, dan satu contoh saja mungkin bisa dikirim ke Ibu Jane, nanti akan disampaikan ke Bapak Denny, ya. Nanti Bapak Denny tentunya akan koreksi dan kasih Koreksi. masukan. Ini kesempatan Ya. baik sekali ini, ya. Oke. Atau mungkin dari Peter, Andrew mau tanya. Jelas juga rupanya. Oke. Ya. Ya. Ya, oke. Silakan Jane kalau tidak ada lagi. Oke, baik. Terima kasih. Wakili Bapak Gembala, Ibu Gembala, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Denny, dan luar biasa materi hari ini menambah wawasan bagi kami jemaat, juga harapan kami juga di kemudian hari, di pertemuan-pertemuan selanjutnya, memberikan pemahaman yang baru bagi kami. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang hadir, dengan antusias hadir pada malam hari ini, menerima materi. Puji Tuhan, acara pendalaman Alkitab pada malam hari ini akan kita tutup. Diminta kesediaan dari Bapak John Tampi untuk menutupnya. Mari kita berdoa. Betapa kami harus selalu membilang syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi. Atas segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan yang begitu luar biasa. Boleh nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami. Di mana pada malam hari ini Tuhan. Kami jemaat Betani Peta. Haleluya, boleh mengambil bagian di dalam pelajaran Alkitab. Dan sungguh luar biasa pemaparan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Boleh memberikan sebuah pembelajaran iman yang sangat berharga bagi kita. Supaya di hari-hari akhir ini menjelang hari Tuhan yang sudah sangat mendekat. Kami boleh Tuhan memberikan segenap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Untuk kami boleh lebih mendalam lagi di dalam kami mengerti, memahami firman Allah. Karena itu adalah merupakan suatu bekal bagi kami. Haleluya, untuk kami memberitakan keselamatan bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Itulah sebabnya Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Materi-materi firman Allah yang sudah disampaikan malam hari ini terpatri, termeterai dalam hati kami semua. Dan kami yakin Roh Kudus terus menaungi hati dan pikiran kami, memberikan pengertian-pengertian, penjelasan-penjelasan yang benar sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami berdoa buat Bapak Denny Lumempo yang kesempatan yang sangat baik ini sudah memberikan pemaparan, pembelajaran firman Allah yang sangat begitu indah. Kiranya Tuhan tetap karuniakan hikmat dan akal budi, buka dan singkapkan terus rahasia-rahasia kebenaran firman Allah bagi hamba-Mu untuk dapat dibagi-bagikan kemana saja hamba-Mu pergi berada. Kiranya semua dan semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami sebentar akan berpisah tinggalkan tempat ini. Kiranya penyertaan perlindungan terus jadi bagian kami. Segala hal tidak diinginkan gampang menimpa perjalanan kami. Kau hindarkan semua sehingga kami boleh tiba dengan selamat sejahtera di rumah kami masing-masing. Nama Tuhan kami puji, kami tinggikan dan kami agungkan. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sudah syukurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Pak Denny, terima kasih banyak. Tuhan berkati. Ya, makasih Pak Yance. Terima kasih Jane. Semua pengurus jemaat, ya. Tuhan berkati. Tim multimedia ya, Opo. Terima kasih Pak. Maaf ya, nih Pak. Ibu Gembala, terima kasih. Saya on terus nih Pak. Oh,
Iya, iya, puji Tuhan. Iya, Bu. Ya, terima Masih kasih semua masih on jemaat. terus ini Pak. Aduh. Ya, terima kasih semua jemaat yang sudah hadir ya, Ya, antusias. Jangan lupa terima sekali lagi kasih sampai PR-nya ya. Iya. Iya. Tolong kerjakan PR-nya. Sampai jumpa. Nanti PR-nya dikerjain nyontek sama Ibu Gembala aja. Tuhan Iya, berkati. iya. Saya mohon izin Iya, untuk leave ya, Pak. Ya, iya. baik. Sampai jumpa Ya, lagi Pak Denny. Tuhan ya, berkati Pak. baik. Tuhan Ya. berkati. Oke. Aduh, Ya, thank benar you nih. semua jemaat Ya, Tuhan ya. makasih ya semua jemaat Tuhan. Tuhan berkati. Maaf nih. Ya, saya juga mau berangkat ke Jakarta besok, Nah, tuh mau berangkat Manado ke ya. Jakarta dia. Ya, Mau bantu doa ketemu perjalanan kami. gitu. Tuhan tolong semua. Sampai Ya, jumpa bantu doa. hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.